Bu. Oke, Assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, ini yang baru join baru beberapa anak, yang lain mungkin jaringannya kurang baik ya. Tadi sudah ada yang masuk dan ini terpental lagi. Baik, ketemu lagi dengan Bu Miraya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa anmu dulu, Nak. Silakan. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran supaya bisa Oke, terima kasih. Nak, kali ini karena tadi sebenarnya sudah banyak temanmu yang masuk di Zoom ini karena mungkin terkendala sinyal dan lain sebagainya, banyak yang terpental ya. Jadi kita tetap lakukan ini. Semoga nanti teman-teman bisa mengikuti melalui recordernya atau pembelajaran ini ya. Baik. Di dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menyusun teks anekdot. Yang mana minggu lalu kita telah belajar tentang struktur, terus tentang kebahasaan. Itu sudah kita pelajari pada minggu lalu. Sekarang kita akan belajar bagaimana menyusun teks anekdot. Kita akan share di layar kalian. Di situ ada media belajar. Ya. Di situ kita akan belajar tentang menyusun teks anekdot. Kelihatan di layar kalian, Nak? Kelihatan? Lihat. Coba sebelum kita melakukan pembelajaran lebih lanjut lagi, coba Bu Mira, di situ ada contoh dari teks anekdot. Kelihatan? Kelihatan. Bisa dibaca? Bisa. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk menyelesaikan baca itu? 5 menit. 5 menit cukup? Cukup. Oke. Belum? Belum. Baik. Belum. Struktur ya? Struktur teks anekdot, terus kebahasaan, itu kita sudah pelajari di minggu lalu. Ya kan? Nah, sekarang kita menyusun teks anekdot. Itu ada 5 langkah yang harus kalian pelajari. Yang pertama, tentunya menentukan ide pokok. Pernah dengar nggak kira-kira? Nah, Oh, pernah? Yang pertama, menentukan ide pokok. Itu jelas. Yang kedua, mencari bahan referensi. Yang ketiga, menyampaikan isi pesan. Yang keempat, menentukan alur. Dan kelima, baru kalian nanti mengembangkan isi teks anekdot. Baik, yang pertama dulu kita bahas, yaitu menentukan ide pokok. Kalau kita menyusun teks anekdot, pasti kita akan menentukan ide pokok dulu. Tanpa menentukan ide pokok, nanti ketika kalian menyusun teks anekdot, itu tidak akan bisa selesai dengan baik. Ide pokoknya dulu diatur, ya, gagasan umumnya itu diatur dulu, baru nanti kita akan mencari referensi. Misal, saya pengen buat teks anekdot tentang apa ya? Contoh saja, tentang sekarang lagi marak, apa Nak? Yang lagi marak sekarang? Corona. Oh betul, yaitu COVID-19 atau virus corona. Saya mau buat teks anekdot yang kaitannya dengan COVID, kan gitu ya. Jadi setelah itu kita menemukan ide pokoknya sudah, setelah itu kita mencari bahan referensi atau kita mencari sumber atau bahan lain yang digunakan untuk membantu untuk mengembangkan teks anekdot. Terus yang ketiga, setelah kita mendapatkan bahan, kita harus tahu isi pesannya apa. Yang keempat, menentukan alurnya. Tentunya kalau kita menentukan alur, itu harus sejalan dengan apa yang tertulis di ide pokok. Terus yang kelima, mengembangkan isi teks anekdot. Jadi setelah kita bertahap menyusun teks anekdot, mulai dari menentukan ide pokok, mencari bahan referensi, ya, menyampaikan isi atau pesan,
menentukan jalan cerita atau alur sampai mengembangkan isi ini, kita harus mengolahnya menjadi satu sehingga akan menjadi teks gitu ya. Itu menyusun teks anekdot. Kira-kira paham dari sini? Masih belum paham. Paham. Masih belum paham? Masih belum paham. Baik. Belum. Jadi seperti ini. Kemarin kan kita belajar tentang struktur teks anekdot, ya kan? Ya. Ya. Terus kita belajar kebahasaan. Ya. Kebahasaan. Struktur berarti kita belajar yang kemarin ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, reaksi, dan koda. Ya kan ada 5 hal itu. Jadi bagaimana kita menyusun teks anekdot? Berarti berdasarkan strukturnya. Nanti berdasarkan dengan kebahasaan, yang mana kemarin sudah dibahas juga. Kebahasaannya yaitu salah satunya ada tentang konjungsi, terus ada lagi kalimat perintah, kalimat seru, dan lain sebagainya. Itu nanti kita ramu jadi satu, dan tidak lepas dari 5 poin yang ada di layar kalian itu sehingga akan menjadi teks anekdot. Paham ya? Paham. Paham. Nah, selanjutnya, kalian memahami yang disampaikan oleh Bu Mira. Sekarang adalah tugas kalian mencari referensi lain. Artinya silahkan anak-anak itu mencari bahan atau mencari informasi dari Google bisa, YouTube bisa, terus dari buku teks juga bisa. Kaitannya dengan apa? Itu suaranya, maaf sebelum Bu Mira lanjut. Nah, itu ada suara yang mengganggu. Coba di-mute dulu. Amar ya mungkin. Bisa di-mute dulu, Mar. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Kalian dapat mencari sumber lain. Contoh dari buku teks, misal dari Google bisa, dari YouTube bisa. Sekarang apalagi setiap pembelajaran daring pasti menggunakan HP, yang mana HP tersebut digunakan untuk pembelajaran, ya kan? Jadi kalian bisa mencari sumber lain dari YouTube maupun yang lain. Lah, maksudnya Bu Mira, setelah kalian mencari itu referensi tentang bagaimana menyusun teks anekdot atau mungkin contoh-contohnya yang bisa dikembangkan, di layar kalian itu terdapat contoh yang sama dengan yang di awal, yaitu dosen yang juga menjadi pejabat, ya kan? Ya, ya, di situ tertulis paling bawah itu ada HTTPS, itu adalah Google Form, yang mana Bu Mira sudah linkkan di Google Classroom. Ya, sehingga yang ada di layar kalian ini nanti bisa dikerjakan di Google Classroom. Nyusun teks anekdot. Ada 5 poin yang kita harus pelajari kan. Ya, untuk menyusun teks itu ada 5 poin. Yang pertama, masih ingat? Menentukan ide pokok, betul. Yang kedua, Cari referensi lain. mencari referensi lain, betul. Yang ketiga, Menyampaikan isi pesan. Menyampaikan isi pesan. Menyampaikan isi atau pesan. Yang keempat, menentukan alur. Yang terakhir, mengembangkan isi teks anekdot. mengembangkan isi teks anekdot. Paham? Menyusun teks anekdot. Gitu ya, Nak ya? Ya, jadi pertemuan yang akan datang silakan dipelajari itu sehingga nanti di evaluasi akhir kalian bisa mendapatkan nilai yang baik. Gitu ya. Baik, sebelum Mas Farid silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Cukup sampai sekian. Besok kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, Nak ya. Ya, terima kasih Bu Mira. Akhiri, tetap jaga kesehatan. Sehat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.